Pembagian zaman prasejarah berdasarkan ilmu geologi telah membagi bumi ke dalam 4 zaman, yakni zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, zaman Neozoikum. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai zaman Mesozoikum. Namun sebelum lanjut menonton, mari dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Zaman Mesozoikum berlangsung sekitar 252 hingga 65 juta tahun yang lalu. Disebut juga zaman reptil. Hal ini dikarenakan periode ini didominasi oleh reptil seperti Iguanodon, Megalosaurus, Plesiosaurus, serta yang sekarang disebut Pseudosuchia. Masa Mesozoikum dimulai dari peristiwa kepunahan Pemtrias, kepunahan massal terbesar yang tercatat dalam sejarah bumi, dan berakhir dengan peristiwa kepunahan Kapur Paleogen, kepunahan massal lain yang dikenal karena telah membunuh dinosaurus non-unggas serta spesies tanaman dan hewan lainnya. Mesozoikum adalah masa signifikan bagi perubahan tektonik, iklim dan aktivitas evolusi. Masa ini menyaksikan perpecahan bertahap superbenua Pangaea ke daratan terpisah yang akhirnya akan pindah ke posisi mereka saat ini. Iklim Mesozoikum bervariasi antara periode pemanasan dan pendinginan bergantian. Secara keseluruhan, bumi lebih panas dari saat ini. Zaman Mesozoikum ini dibagi menjadi 3 periode utama, Trias, Jura, dan Kapur. Periode pertama, periode Trias berlangsung sekitar 250 juta hingga 200 juta tahun yang lalu. Trias adalah keadaan transisi yang gersang dan sunyi dalam sejarah bumi antara peristiwa kepunahan Pemtrias dan periode Jura yang rimbun dan subur, memiliki 3 kala utama. Kala Trias awal berlangsung antara 250 juta hingga 247 juta tahun yang lalu dan didominasi oleh gurun karena Pangaea belum terpecah, sehingga daratan interior masihlah gersang. Bumi baru saja menyaksikan kepunahan besar di mana 95% dari semua kehidupan punah. Kehidupan yang paling umum di bumi yakni Lystrosaurus, Labyrinthodon, dan Parkeria bersama dengan banyak makhluk lain yang berhasil bertahan hidup. Kala Trias tengah berlangsung antara 247 juta hingga 237 juta tahun yang lalu. Trias tengah merupakan masa awal pecahnya Pangaea, dan awal mulanya Laut Tethys. Ekosistem telah pulih dari kehancuran. Fitoplankton, karang, dan krustasea telah pulih, dan reptil menjadi lebih besar dan semakin besar lagi. Reptil air seperti Ichthyosaurus dan Notosaurus baru berkembang. Sementara itu, di darat hutan pinus berkembang, bersama nyamuk dan lalat buah. Buaya kuno pertama berevolusi, yang memicu persaingan dengan amfibi besar yang telah memerintah sejak dunia air tawar. Kala Trias akhir berlangsung antara 237 juta hingga 200 juta tahun yang lalu. Setelah Trias tengah, Trias akhir memiliki ciri seringnya gelombang panas, serta curah hujan sedang. Pemanasan terakhir menyebabkan ledakan evolusi reptil di darat dan dinosaurus sejati pertama berevolusi, serta Pterosaurus. Semua perubahan iklim ini menghasilkan kepunahan besar yang dikenal sebagai peristiwa kepunahan Trias Jura, di mana semua Archosaurus, tidak termasuk buaya kuno, sebagian besar Synapsida, dan hampir semua amfibi punah, serta 34% dari kehidupan laut di peristiwa kepunahan massal keempat dunia. Penyebab utamanya masih diperdebatkan. Periode kedua, periode Jura berlangsung dari 200 juta sampai 145 juta tahun yang lalu dan berisi 3 periode utama. Periode Jura awal berlangsung antara 200 juta sampai 175 juta tahun yang lalu. Iklim jauh lebih lembab dari Trias, sehingga dunia sangatlah tropis. Di lautan, Plesiosaurus, Ichthyosaurus dan Amon memenuhi perairan sebagai ras dominan di laut. Di darat, dinosaurus dan reptil lainnya klaim mereka sebagai ras dominan tanah, dengan spesies seperti Dilophosaurus di atas. Buaya sejati pertama berevolusi, mendorong keluar amfibi besar untuk dekat kepunahan. Semua reptil meningkat untuk menguasai dunia. Sementara itu, mamalia pertama benar berkembang, tetapi tetap relatif berukuran kecil. Periode Jura tengah berlangsung antara 175 juta sampai 163 juta tahun yang lalu. Selama zaman ini,
Reptil berkembang sebagai kawanan besar sauropoda, seperti Brachiosaurus dan Diplodocus, diisi padang rumput pakis dari periode Jura Tengah. Banyak predator lainnya naik juga, seperti Allosaurus. Hutan konifer terdiri sebagian besar hutan. Di lautan, Plesiosaurus yang cukup umum, dan Ichthyosaurus yang berkembang. Zaman ini adalah puncak dari kehidupan reptil. Periode Jura akhir berlangsung pada 163 juta hingga 145 juta tahun yang lalu. Akhir periode Jura menampilkan kepunahan besar-besaran jenis sauropoda dan Ichthyosaurus akibat terpisahnya Pangaea menjadi Laurasia dan Gondwana di peristiwa dikenal sebagai peristiwa kepunahan periode Jura Kapur. Permukaan air laut naik, menghancurkan padang rumput pakis dan menciptakan dangkalan setelahnya. Ichthyosaurus punah, sedangkan sauropoda tidak mati secara keseluruhan di periode Jura. Pada kenyataannya, beberapa spesies, seperti Titanosaurus, hidup sampai kepunahan KT. Kenaikan tingkat laut membuka jalan Laut Atlantik yang akan terus membesar dari waktu ke waktu. Dunia yang terbagi akan memberi kesempatan untuk diversifikasi dinosaurus baru. Periode Kapur adalah periode terpanjang dalam Mesozoikum, tetapi hanya memiliki dua kala, awal Kapur, dan Kapur akhir. Kala Kapur awal berlangsung dari 145 juta hingga 100 juta tahun yang lalu. Periode Kapur awal menyaksikan perluasan jalur laut, dan berakibat penurunan dan kepunahan sauropoda kecuali di Amerika Selatan. Banyak tercipta dangkalan pesisir, dan yang menyebabkan Ichthyosaurus untuk punah. Mosasaurus berevolusi untuk menggantikan mereka sebagai puncak predator laut. Beberapa dinosaurus hidup berpindah-pindah pulau, seperti Eustreptospondylus, berevolusi untuk hidup di dangkalan pesisir dan pulau-pulau kecil di Eropa kuno. Dinosaurus lain bangkit untuk mengisi kekosongan yang peristiwa kepunahan Jura Kapur telah ciptakan, seperti Carcharodontosaurus dan Spinosaurus. Dinosaurus yang paling sukses kemudian menjadi iguanodon yang menyebar ke setiap benua. Musim kembali berlaku dan kutub mendingin, tetapi dinosaurus masih menghuni daerah ini seperti Leaelinasaura yang menghuni hutan kutub sepanjang tahun, dan banyak dinosaurus bermigrasi ke sana selama musim panas seperti Mutaburasaurus. Karena terlalu dingin untuk buaya, wilayah itu menjadi pertahanan terakhir untuk amfibi besar, seperti Koolasuchus. Pterosaurus menjadi lebih besar seiring spesies seperti Tapejara dan Ornithocheirus berkembang. Kala Kapur akhir berlangsung 100 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Kapur akhir menampilkan tren pendinginan yang akan melanjutkan di Kenozoikum periode. Akhirnya, tropis terbatas hanya di garis khatulistiwa dan daerah di luar garis tropis memiliki perubahan musim yang ekstrim. Dinosaurus masih berkembang sebagai spesies baru seperti Tyrannosaurus, Ankylosaurus, Triceratops dan Hadrosauria mendominasi rantai makanan. Di lautan, Mosasaurus menguasai laut, menggantikan peran Ichthyosaurus, dan Plesiosaurus besar, seperti Elasmosaurus, berevolusi. Juga tanaman berbunga pertama berevolusi. Pada akhir periode Kapur, yang dekan dan letusan gunung berapi lainnya yang meracuni atmosfer. Diperkirakan bahwa meteor besar menabrak bumi, menciptakan kawah Chicxulub dalam acara yang dikenal sebagai kepunahan KT, peristiwa kepunahan massal kelima dan terakhir, di mana 75% dari kehidupan di bumi punah, termasuk semua dinosaurus non-unggas. Semua yang lebih dari 10 kg punah. Zaman dinosaurus berakhir. Sekian dari penjelasan mengenai zaman Mesozoikum. Semoga dapat menambah wawasan dan keilmuan Sobat Akses.